Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi pengendara dan juga penumpang di Yamaha X-Max 250. Nah, ini kebetulan kepunyaan teman saya ya, yaitu Mas Adam. Nah, di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas review dan juga test ride. Nah, sekarang saya akan membahas lebih detail untuk bagian posisi berkendaranya dan juga posisi penumpang. Sebagai informasi, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana rasanya naik motor ini? Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya. Pertama yang saya rasakan itu joknya, yang pasti joknya itu lebar sekali. Karena saya belum pernah mencoba motor matic yang 250 cc ke atas ya. Jadi ini sebagai impresi pertama sih sangat lebar. Dan juga joknya ini untuk tekstur busanya sangat tebal dan empuk. Jadi saya duduki ini langsung rasa nyaman gitu, serasa di sofa. Nah, kalau saya maju ke depan seperti ini, nah ini lebih terasa keras. Mungkin karena di bagian depan ini lebih keras karena busanya lebih tipis dan juga kerangkanya itu dia lebih naik ya. Jadi otomatis dia itu lebih kerasa keras yang pasti, dan juga kurang nyaman sih kalau diduduki. Paling enak kalau seperti ini. Nah, kemudian dari jangkauan kaki tanah ya, ini untuk tinggi saya sangat jinjit. Nah, seperti ini. Meskipun tinggi joknya hanya 795 mm, tapi karena lebar tadi, jadi rasanya itu cukup susah kaki menjangkau tanah. Kalau salah satu, nah seperti ini masih jinjit. Kalau dua-duanya seperti ini. Tapi untungnya ya, untuk di bagian bodi ini, bodi di belakang pijakan kaki untuk pengendara, nah di sini sedikit cekung, atau cukup cekung sih. Tuh, cekungannya itu kalau dari saya ya, itu kerasa kalau tekuannya itu seperti ini. Nah, ini memudahkan saya untuk kaki itu lebih menyepit seperti ini. Karena kalau misalnya tidak ada cekungan seperti ini, otomatis akan lebih lebar seperti ini. Nah, itu kurang nyaman sih. Nah, di belakangnya sini ada standar samping. Nah, ini kalau kalian nggak terbiasa bisa lupa sih atau susah nyari standar sampingnya. Nah, kalau saya duduk paling belakang seperti ini. Kemudian untuk posisi jangkauan tangan ke stang ya. Nah, kalau saya duduknya paling belakang seperti ini sangat lurus. Kalau dipakai di jalan lurusan sih oke banget ya. Tapi kalau dipakai belok-belok rasanya sedikit terlalu jauh. Kalau saya sedikit lebih maju, nah ini posisi yang paling ideal lah. Dipakai stop and go ataupun bermanuver di kemacetan. Nah, jadi sedikit menekuk seperti ini. Kalau misalnya kita belok-belok pun, nah tangan kita itu nggak terlalu lurus, jadi nggak terlalu seperti ini ya. Posisinya nyaman banget sih, tuh. Jadi tegak. Kemudian stangnya juga untuk kelebarannya sih normal ya, sesuai dengan motor ini yang juga bodinya itu lebar. Dan dia cukup mundur, membuat tangan saya seperti ini lebih enak sih kalau kita pakai untuk sehari-hari. Jadi nggak kerasa cepat pegal. Dan juga badan saya ini menjadi lebih tegak. Kemudian dari posisi kaki ke pijakan ya, seperti ini. Nah, ini ada dua posisi. Jadi posisi menekuk dan juga selonjor. Kalau posisi menekuknya sih lumayan leluasa. Nggak seleluasa NMAX sih sebenarnya, tapi sudah sangat cukup lah. Tuh, kalau maju seperti ini enak. Kalau mundur seperti ini, di bagian betis ya, kehalang sama bodi ini. Jadi seperti ada tonjolan gitu. Nah, untuk posisi selonjor, coba saya posisi duduk paling mundur dan juga selonjor. Nah, seperti ini. Memang nggak lurus ya. Di sini ada tekukan di kaki saya. Kalau dibandingkan dengan NMAX sih kayaknya masih lebih lega NMAX sih kalau nggak salah. Coba nanti saya akan mengajak teman saya ya. Kebetulan teman saya juga pengguna NMAX. Dan posisinya ini tinggi. Andaikan kalau posisinya itu lebih rendah seperti ini mungkin lebih enak sih. Cuman ini karena tinggi ya. Nah,
Seperti ini juga bisa sih, tapi tumit kita jadi mengambang. Naik seperti ini juga bisa, turun juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian ya, yang saya rasakan itu dari berat motornya. Wah, ini rasanya berat banget sih. Karena ini beratnya 179 kg. Ini lebih berat daripada Sport 250 cc. Jadi wah, rasanya itu apa ya, sedikit gugup kalau kita naik motor ini. Ditambah lagi dengan dimensinya yang cukup panjang. Jadi kalau dipakai bermanuver sih ya perlu kesabaran lah. Kemudian dari suspensi ya, yang depan. Kalau saya inginkan seperti ini sih, ini nyaman. Empuk, jarak travelnya juga panjang. Tapi kalau dipakai jalan raya tergantung kondisi jalannya ya. Kalau kalian melewati jalan yang banyak lubang, ya masih ada lah rasa hentakan-hentakan yang mungkin kurang nyaman ke stang. Kalau yang belakang, wah, ayunannya bener-bener main ya. Tuh. Nah, ini mungkin bagi kalian yang posturnya lebih berat dari saya atau lebih besar, akan terasa terlalu empuk ya. Cuman ya kalian bisa kalilah dengan modifikasi swabbernya dengan yang aftermarket yang bisa di setel tingkat beban, atau juga mungkin sekalian ada ribonnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke ya, sekarang saya bersama dengan Mas Arif. Nah, udah lama banget ya nggak ketemu sama Mas Arif. Nah, kalau kalian lupa ya, nah Mas Arif ini dulu yang motornya pernah saya review yaitu Yamaha MT25 yang generasi pertama, dan juga Yamaha Bison yang karburator. Nah, ini pemiliknya. Nah, sekarang saya akan praktekkan kepada kalian bagaimana sih untuk posturnya Mas Arif ini. Untuk tingginya berapa, Mas? Untuk tinggi saya 176 cm. Beratnya? Berat saya sekarang 76 kg. Nah, kebetulan Mas Arif ini juga punya NMAX ya di rumah ya? Kebetulan saya juga punya NMAX di rumah. NMAX generasi kedua yang 155 yang sudah shock belakangnya tabung. Memang secara tampilan ergonomi kakinya lebih enak NMAX kelihatannya, tapi belum dicoba dulu, nanti coba aja. Nah, oke, coba kita ini ya praktekkan langsung untuk Mas Arif naik di motor ini, sekalian membandingkan deh dengan NMAX. Oke Mas, langsung naik. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita tanyakan dulu dari jangkauan kaki ke tanah. Gimana Mas pendapatnya? Untuk jangkauan kaki ke tanah ini masih ada sedikit menjinjit saya untuk tinggi 175 cm lebih ini ya. Tapi overall ini motor nggak terlalu berat sih menurut saya. Menurut saya yang pengguna NMAX ya, ini nggak terlalu berat. Untuk kestabilan waktu di standar menggunakan kaki ini di pijak ke tanah ini nggak terlalu berat kok. Terus untuk ini footstep, untuk footstep sama dengan NMAX, sama persis ya rasanya. Tapi untuk turun ke tanah ini lebih enak karena ya ini tidak ada penghalang. Kalau NMAX, betis kita yang bawah celana pasti akan menyentuh dengan footstep. Kalau ini enggak, karena mungkin ada sedikit cekungan ya di bagian footstep yang bagian belakang. Nah, kalau untuk selonjoran ini nekuk banget kalau untuk NMAX ya. Untuk X-Max ini sangat nekuk. Kalau NMAX enak, kita bisa memilih, bisa sangat selonjoran, bisa nekuk, bisa posisi normal seperti footstep pada umumnya. Nah, kayak gitu sih. Terus dari joknya sendiri gimana Mas? Joknya sama, ini empuknya sama kayak NMAX. Untuk yang belakang juga sama. Cuma ini untuk menopang tulang belakang lebih enak, karena ini mungkin joknya yang belakang lebih tinggi dan seperti ada sandaran ini ya. Jadi kerasa lebih nyaman ini sih daripada NMAX. Jadi karena punya step gitu ya? Oke, terus apa lagi yang dirasakan? Stangnya mungkin? Kalau stangnya sama sih, ini stangnya ergonomi stangnya sama seperti NMAX. Memang bentuknya beda, tapi sama persis ini, sama dengan NMAX. Untuk visibilitas ke depan juga, ini mungkin dari penggantian visor juga nggak terlalu pengaruh sih, tetap enak. Mungkin hanya blind spotnya yang deket-deket ini ya? Nah, itu.
Terus apa lagi? Terus untuk masalah shock Suspensi, depan, karakteristik Yamaha ya memang agak terlalu keras. Nggak terlalu keras banget, cuma ya dibilang empuk ya juga enggak gitu loh, lebih empuk Honda. Cuma waktu saya tekan seperti ini sama persis seperti NMAX, padahal ini nggak pakai tabung dan ini belum dikasih adjuster ya, sama persis sih. Jadi emang mungkin di beberapa medan akan terasa empuk, tapi kalau ketemu jalan ini yang mungkin berlubang, ini mungkin untuk jalan yang berlubang atau jalan yang bumpy ini bakal cenderung lebih sering bottoming. Karena ini yang depan ini memang keras waktu kita berhenti gini. Tapi mungkin waktu kita dipakai untuk berjalan, mungkin motor ini akan terasa empuk sekali. Makanya akan khawatir bottoming. Seperti NMAX, kasus pada NMAX juga sama. Dia lebih sering bottoming kalau ketemu jalan bumpy atau jalan yang berlubang cukup dalam. jadi seperti itu ya. Iya. Oke, cukup itu aja mungkin. Cukup. Nah, oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, jadi seperti ini ya ergonomi penumpang di Yamaha X-Max 250 ini. Pertama yang saya rasakan itu dari joknya. Wah, ini joknya sangat enak sih. Empuk ya. Empuk, lebar, tebal, dan juga dimensinya tuh lebar dan panjang ini loh. Masih seperti naik NMAX. Kalau misalnya saya duduknya lebih maju ya. Nah, ini posisi paling maju. Ini masih nggak terlalu ngangkang sih, cuman kalau kita bergeser lebih ke belakang, wah ini benar-benar ngangkang. Bahkan sampai kaki saya itu hampir nggak bisa mengenai footstep yang bagian dalamnya, jadi hanya bagian ujungnya di sini. Karena bagian betis saya itu terhalang adanya bodi ini, bodi samping ini benar-benar lebar banget. Jadi lebih enak kalau misalnya kalian di bawah 170, terutama 160 ya. Nah, kalian harus sedikit lebih maju seperti ini. Tapi dengan posisi seperti ini masih sangat nyaman kok. Tuh, joknya itu masih benar-benar memadai dan masih ada sisa di sini. Dan ini juga ya, menurut saya ini nggak bakalan, kalau kita pakai stop and go, kaki pembonceng tidak akan cepat kena ke betis ridernya sih. Itu. Karena ini memang Kalian ruangannya lihat. masih lebar, terus ini kaki rider juga ada, karena ada cekungannya itu jadi menambah jarak dari kaki pembonceng ke ridernya. Nah, jaraknya jadi semakin lebih jauh. Semakin lebar. Kemudian yang saya rasakan bagian footstepnya ya. Ini yang cukup saya sayangkan karena di bagian joknya ini udah lebar, udah nyaman, tapi bagian footstepnya ini terlalu kecil untuk sebuah motor matic besar ya. Bandingkan dengan katakanlah dengan NMAX pun masih besar NMAX ya kalau nggak salah. Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama, modelnya juga sama. Ini di common partnya Yamaha mungkin hampir semua kayak gini ya, mungkin model jagung kayak gini. Nah, itu. Untuk di MT juga di kelas sportnya juga sama kayak gini footstepnya. Oke. Nah, jadi cukup disayangkan sih sebenarnya. Motornya udah besar seperti ini, joknya sudah nyaman, footstepnya kurang besar sih. Jadi di pijak itu rasanya kurang enak blek gitu loh ya. Iya, dan ini menurut saya ini kurang mundur sedikit footstepnya, terlalu maju ke depan. Untuk orang yang tinggi 170 masih oke. Tapi kalau untuk yang tingginya 170 ke bawah itu masih agak nyiksa sih yang bagian paha itu. Pasti kalau dipakai perjalanan lama, perjalanan jauh, yang capek adalah bagian paha atau lutut itu karena terlalu tertekan dengan bodi motor. Kalau untuk masalah footstep, kalau untuk lebar penyesuaian sih memang, cuma tempatnya aja kurang mundur, penempatannya yang kurang mundur, gitu aja sih. Nah, itu. Oke, kemudian dari jarak penumpang ke pengendara ya, ini secara jarak sih pas, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, cuman ada perbedaan ketinggian sih. Nah, di sini kan di bagian joknya ini kan seperti ada undakan situ ya, ada apa namanya, seperti beda ketinggian ya. Nah, lebih tinggi yang jok belakang. ada stepnya gitu loh. Iya, beda ketinggian. Tapi Ya, untuk masalah ini kan posisi riding saya yang tinggi 175, ini masih jauh loh jarak dengan pembonceng belakang. Mungkin kalau yang tingginya 170 akan sangat jauh ya, tinggi 170 ke atas. Tapi kalau untuk 170 ke bawah ini mungkin akan maju sekali. Tapi ini masih aman karena di jok ini ada penahannya di bagian sini, seperti ada tonjolan.
Nah sini beda, materialnya beda. Ini memperlihatkan atau menandakan kalau jok ini tuh batasnya sampai sini gitu. Nah itu, jadi kelebihannya dengan jok yang punya step, meskipun dia joknya tandem, itu di bagian ujung belakang di jok pengendara itu bisa buat sandaran. Tapi emang kelemahannya rasanya seperti nggak panjang ya, Iya. karena ada step tadi. Iya. Terus ini juga untuk pembonceng dengan rider, kaki itu nggak mengapit seperti NMAX. Kalau di NMAX masih mengapit rider, jadi paha pembonceng itu masih mengapit bagian pinggang dari rider. Kalau ini nggak, masih jauh Banget nih. Bahkan ada sekitar 4 jari saya, itu masih jauh banget. Jadi kalau misalkan sungkan, kalau yang biasa cowok dengan cowok gitu kan, takut terlalu rapet gitu kan, atau cewek yang bukan muhrim dengan cowok lah, itu masih enak, masih bisa jaga jarak lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di bagian sini ada behel. Nah, ini behelnya sangat panjang ya. Jadi bisa buat pegangan kalau misalnya kita mau bergeser seperti ini. Namun tetap kalau posisi berkendara dalam perjalanan itu kita harus berpegangan ke pengendara, karena tidak disarankan untuk berpegangan di sini sih. Oke, mungkin itu aja ya video saya untuk ergonomi Yamaha X-Max 250 ini, kepunyaannya Mas Adam. Ya mungkin bagi kalian yang tingginya sekitar saya ataupun kurang lebih seperti Mas Arif, kalian bisa perkirakan lah untuk tinggi kalian itu bagaimana sih kira-kira kalau naik motor ini, apakah terlalu besar atau terlalu berat, terlalu tinggi, atau mungkin pas untuk kalian yang posturnya tinggi-tinggi. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi, dan juga Instagramnya Mas Arif, Arif_PW03. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.